Halo sobat belajar, ketemu lagi dengan saya di channel YouTube Tutotak. Hari ini di video ini kita akan belajar bagaimana cara membuat grafik dengan menggunakan Microsoft Excel. Stay tune ya. Oke sobat belajar, sebelum kita mulai tutorial di video ini, jangan lupa klik tombol subscribe untuk selalu mendapatkan update dan video tutorial dari saya. Lanjut, sekarang kita masuk ke pembahasan kita mengenai cara membuat grafik dengan menggunakan Microsoft Excel. Di video ini kita akan belajar membuat grafik penjualan berdasarkan unit, total penjualan berdasarkan harga, dan berdasarkan sales. Semua grafik ini dibuat berdasarkan tabel sederhana yang saya bikin ada di sebelah sini, dan juga summary-nya yang ada di bawahnya. Jadi langsung saja kita mulai coba membuat grafik nomor 1, yaitu penjualan berdasarkan unit. Saya akan masuk ke sheet baru di mana belum ada grafiknya sama sekali. Karena saat ini kita akan membuat penjualan berdasarkan unit, jadi sebelum teman-teman membuat grafik itu, teman-teman harus tahu dulu apa data yang dibutuhkan dan grafik apa yang dibutuhkan. Karena kita akan membuat grafik penjualan data berdasarkan unit, maka secara logika data yang dibutuhkan adalah data ini. Karena unit itu sama dengan quantity atau kuantitas, dan kemudian juga data ini. Jadi kita butuh tahu dalam bentuk grafik berapa yang terjual dari masing-masing produk ini. Oleh karena itu teman-teman membutuhkan data ini dan juga data ini. Oke, kita coba mulai buat grafiknya langsung. Caranya sangat sederhana. Teman-teman harus ngeblok data yang teman-teman butuhkan. Saya akan blok kolom pertama, yaitu kolom produk. Kemudian tekan tombol kontrol di keyboard. Kemudian pilih kolom kedua. Fungsi teman-teman menekan tombol kontrol itu adalah agar teman-teman dapat memilih dua kolom yang berbeda. Kalau seandainya contoh saya tidak menekan tombol kontrol, maka akan munculnya jadi seperti ini. Sedangkan kita tidak butuh data harga. Makanya pilih kolom produk, kemudian tekan kontrol di keyboard, dan kemudian pilih kolom data quantity yang terjual. Kemudian kita masuk ke insert, dan juga tinggal di sini ada bagian chart atau misalnya grafik. Di sini teman-teman tinggal pilih grafik yang diinginkan. Untuk contoh ini saya akan menggunakan bar chart seperti ini. Ini ada beberapa variasi grafik yang teman-teman bisa pakai, tapi di contoh ini saya akan menggunakan grafik yang ini, yaitu grafik sederhana atau yang umum biasanya dipakai. Tinggal klik saja, maka langsung secara otomatis grafik ini akan muncul berdasarkan data yang ada di sini. Sederhana bukan? Teman-teman bisa tinggal pindah, klik grafiknya, kemudian seret ke tempat yang teman-teman inginkan. Nah, bagaimana dengan judulnya? Judulnya teman-teman bisa klik judulnya, kemudian kita bisa ketik ulang, penjualan berdasarkan unit. Oke, simple bukan? Membuat grafik itu tidak serumit seperti yang teman-teman bayangkan. Selama sudah ada data yang diinginkan, contohnya sangat sederhana. Teman-teman tinggal klik pilih data yang diinginkan, kemudian tinggal pilih grafik yang diinginkan, langsung jadi. Oke, kita masuk ke contoh kedua. Di sini adalah yang biasa terkenal dengan pie chart. Pie chart ini biasanya digunakan untuk menentukan yang mana data yang paling besar dan mana data yang paling kecil dalam bentuk pie. Di sini adalah grafik total penjualan. Balik lagi, total penjualan. Saya masuk ke sheet yang kosong. Mana data yang kira-kira teman butuhkan untuk total penjualan? Pastinya ini kan? Nah, jadi otomatis untuk grafik ini data yang kita butuhkan adalah data nama produknya dan juga data total penjualannya. Seperti grafik sebelumnya, caranya pilih produknya, tahan kontrol di keyboard, dan kemudian pilih penjualannya. Masuk lagi ke menu insert yang ada di atas ini. Kemudian ini ada tombol pie chart. Kita klik di sini, kemudian pilih ada variasi pie yang sederhana yang teman-teman bisa gunakan, tapi di sini saya akan menggunakan contoh pie chart yang ini. Pilih, dan langsung pie chartnya sudah dibuat. Tapi mungkin ada satu kekurangan. Di sini pie-nya sudah terlihat,
Di sini juga sudah jelas, yang warna biru itu adalah kursi, warna orange itu adalah coffee table, abu-abu adalah lemari, dan seterusnya. Tapi mungkin akan lebih baik kalau seandainya seperti yang ini, kita bisa melihat jumlah penjualannya juga. Bagaimana caranya? Klik di pie chartnya, teman-teman klik di pie chart, kemudian klik kanan, kemudian add data label. Nah, sudah keluar semua angkanya, tapi masih belum terlihat bagus. Kenapa? Karena ada beberapa data labelnya yang muncul di dalam pie yang mungkin tidak terlihat. Simple, teman-teman bisa klik datanya, kemudian tinggal seret keluar dari pie. Begitu juga dengan ini, seret, ini diseret lagi supaya lebih mudah dilihat. Ini juga kita seret, ini kita seret, kemudian ini juga kita seret. Begitu juga dengan ini, satu-satu kita sesuaikan, letakkan di tempat yang mau kita inginkan. Jadi berikutnya cuma tinggal kita ganti judulnya. Sederhana bukan? Oke, kita lanjut ke berikutnya. Berikutnya adalah jenis furniture berdasarkan harga. Berdasarkan harga berarti data mana yang teman-teman butuhkan? Pastinya ini dan juga ini, betul? Kita masuk ke sheet yang baru, kita blok harga ini dan kita blok juga data ini. Kemudian kita masuk ke insert, saya pilih lagi bar chart yang sama, yaitu ini, klik, dan sudah langsung keluar. Kita tinggal ganti tanggal. Jadi di sini teman-teman bisa lihat dari kursi, coffee table, lemari, dan kawan-kawan, yang mana yang memiliki harga paling tinggi, yaitu ranjang. Pastinya dia memiliki harga paling tinggi, dan kalau kita lihat di tabel ini, betul, ranjang memang mempunyai harga yang paling tinggi. Kemudian yang mana yang mempunyai harga paling murah? Kabinet. Kabinet harganya termurah di antara yang lain. Jadi grafik ini berfungsi supaya teman-teman bisa lebih menjelaskan data yang ada dengan menggunakan visualisasi. Itu adalah fungsinya grafis. Kita masuk ke grafik berikutnya, penjualan berdasarkan sales. Oke. Di data penjualan berdasarkan sales ini berarti kita harus tahu dulu berapa. Di sini ada nama salesnya, ada 2 sales ternyata, hanya Andi dan Budi. Kita perlu tahu yang mana yang menjual paling banyak. Tapi sebelumnya teman-teman harus punya rekapnya. Andi dan Budi ini jualan berapa? Kalau Andi jualan 105.000 dan Budi jualan 366.000. Secara logika memang Budi jual paling banyak, tapi bagaimana menuangkan itu ke dalam tabel? Kita masuk ke sheet sini. Oh, ternyata data ini belum ada. Saya copy. Mungkin saya copy semua supaya lebih mudah. Oke. Sekarang ada namanya salesnya dan jumlah salesnya. Bagaimana cara kita membuat seperti ini? Sama sederhana sekali. Teman-teman tinggal blok semua ini, karena hanya 2 data ini yang basically kita butuhkan untuk penjualan berdasarkan sales. Kemudian kita masuk lagi ke insert. Nah, di sini kita bukan menggunakan pie chart, tapi ini yang akan kita gunakan, sunburst namanya. Ada di sini. Klik sunburst, maka tabelnya akan otomatis muncul. Kita lihat Andi ada di sini dan Budi justru yang mempunyai penjualan paling besar. Kita seret grafiknya ke tempat yang kita inginkan. Oke, kedua, di sini muncul value-nya atau misalnya jumlah penjualan yang dijual oleh Andi dan berapa yang dijual oleh Budi. Tapi di sini tidak ada. Bagaimana caranya? Sederhana, teman-teman klik lagi namanya, kemudian klik kanan, masuk ke format data label. Nah, di sini ada muncul pilihan. Saya akan klik value ini untuk memunculkan angka yang ada. Oke, kemudian saya tutup lagi. Di sini sekarang sudah terlihat Andi menjual 105.000 dan Budi menjual 366.000. Sederhana bukan? Ingat,
Grafik ini memang dibuat untuk memvisualisasi data yang ada. Biasanya digunakan untuk laporan atau mungkin untuk mempresentasikan laporan kepada atasan kamu atau mungkin kepada calon klien kamu. Kamu bisa menggunakan data-data grafis ini untuk melihat visualisasi yang lebih baik dan mudah dicerna. Jadi, silakan mencoba membuat grafik sendiri berdasarkan data-data kamu yang ada. Jika ada pertanyaan, silakan masukkan ke kolom komen di bawah. Dan jika ada sesuatu yang mau saya bahas berikutnya, silakan masukkan juga di kolom komen bawah. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan lihat video-video kita yang lain.